Ustadz, nasihati kami para wanita yang sekarang sangat terpengaruh keinginan menjadi independent woman. Karena lingkungan yang mempengaruhi pandangan wanita yang tidak bekerja adalah beban. Bahkan orang tua sekarang takut anaknya yang wanita tidak bekerja jika suatu saat bercerai dengan suaminya, bagaimana mencukupi kebutuhan dirinya. Saya nasihatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyendiri, tidak menikah. Baik ini untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Itu nasihat sudah cukup sebagai nasihat. Karena itu nasihat dari Rasul SAW untuk umatnya. Kalau seandainya benar-benar kita mencintai Rasul SAW, maka niscaya kita akan sangat taat kepada Rasul SAW. Dan niscaya nasihat tersebut adalah nasihat terbaik. Kenapa? Satu, Rasul SAW tidak punya motivasi apa-apa di dalam nasihat itu. Tidak ada keinginan apa-apa di dalam memberikan syariat itu. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW paling ikhlas di dalam memberikan syariat tersebut. Maka tidak boleh seseorang tidak menikah. Ya, maka dia dilarang untuk tidak menikah. Dan salah satu hal yang dirasakan rugi oleh orang yang tidak menikah adalah hubungan di atas ranjang. Sesuatu yang halal, ya, yang dihalalkan oleh Allah di dunia ini. Saya pekan yang lalu, saya ngisi di ibu kota di Jakarta. Ada ibu-ibu nanya, setelah kajian kemudian dia datang. Ustadz, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan pertanyaan di depan para ibu-ibu yang lain. Karena ini adalah rahasia. Kata beliau, saya ini berumur Ustaz, mungkin umurnya 60 atau 50-an begitulah. Kemudian saya ini berumur Ustaz, suami saya kadang-kadang kurang peka untuk hubungan di atas ranjang. Maka boleh enggak saya yang mulai duluan? Saya jawab, boleh Bu. Dan itu termasuk daripada amal ibadah. Saya sering dikatain oleh orang-orang, ini istrinya kegatelan. Enggak, jangan pikirkan itu. Boleh. Kenapa? Karena itu sesuatu yang halal yang diperbolehkan oleh Allah di dunia. Dan independent woman itu tidak dapat itu. Independent. Enggak dapat itu. Independent. Enggak dapat. Ya. Menikah itu adalah syariatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Menikah itu syariatnya para nabi. Itu satu. Ya, yang kedua, para ikhwan. Jadi itu yang kedua. Nabi melarang, kemudian yang kedua nikahnya syariat para nabi. Yang ketiga, dia mendapatkan kenikmatan saat melakukan hubungan badan. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menikah, dia berarti bisa menolong suaminya untuk tolong menolong dalam kebaikan. Mendapatkan pahala yang lebih besar. Seorang yang menikah lebih besar pahalanya dibandingkan yang tidak menikah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Kalau seandainya pernikahannya digunakan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Yang kelima, menikah mendapatkan keturunan. Yang bisa dengannya seseorang akan mendapatkan pahala terus menerus ketika didoakan oleh anak yang saleh. Lalu pertanyaan ini timbul kenapa? Karena satu, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini urusannya lari kepada perkara akidah. Ya. Nah, di situ tauhid, pentingnya belajar akidah dan tauhid. Lari kepada perkara akidah. Nanti kalau cerai bagaimana? Kenapa harus su'udzan duluan? Ya. Kenapa harus su'udzan duluan? Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.